Nah, jadi di sini terlihatlah, di sini Anies Baswedan yaitu pada pintu di sini digembok, yaitu tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik. Tetapi narasinya, waduh. Nah, dari sini menurut saya ada yang lucu ya dari sini, yaitu di sini Anies tiba-tiba curhat, yaitu gedung yang mau dipakai tiba-tiba ya intinya tidak diperbolehkan, dan di situ bahkan juga gedung tersebut ditutup. Di sini dari narasi Anies Baswedan yaitu di Twitter, karena gedungnya tiba-tiba tidak boleh dipakai, maka penumpang diskusi di halamannya saja. Di gedung ini 93 tahun yang lalu, Bung Karno membacakan pidato politik. Indonesia menggugat. Soekarno bersama 3 rekannya yaitu Gatot, Mangkupraja, Maskun, dan Supri Yadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) diadili, dituduh hendak menggulingkan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Soekarno mengawali pidato Indonesia menggugat dengan menyampaikan bahwa proses peradilan terhadapnya adalah sebuah upaya politik untuk membungkam gerakan nasional. Wow, hari ini kebebasan seluruh warga negara untuk menjalankan hak konstitusi harus tetap dijaga dan dihormati. Inilah esensi mendasar sekali perjuangan kami untuk menghadirkan keadilan, termasuk diantaranya keadilan, kesetaraan, dan mengungkapkan pendapat. Halaman Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 8 Oktober 2023. Nah, kalau dilihat dari narasi di sini ya, yaitu karena gedungnya tiba-tiba tidak boleh dipakai, maka menumpang diskusi di halaman saja. Wow, apakah seperti itu ya beritanya? Kalau di sini sih seolah-olah Anies itu dibungkam ya di sini karena tidak memperbolehkan gedung tersebut dipakai. Apa benar seperti itu? Nah, di sini dari viva.co.id ya, yaitu izin acara diskusi politik Anies mendadak dicabut, Pemprov Jabar, ini alasannya. Nah, jadi setiap sesuatu itu pasti ada alasan yang masuk akal lah kenapa gedung tersebut tiba-tiba tidak diperbolehkan dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan Anies sendiri yang mengetahui secara mendadak lah, yaitu gedung tersebut ternyata tidak diperbolehkan. Di sini pemerintah Provinsi Jawa Barat meluruskan soal pemberitaan terkait larangan penggunaan Gedung Indonesia Menggugat Bandung yang dihadiri Anies, yang sedianya akan digunakan oleh komunitas Change Indonesia untuk kegiatan diskusi publik. Pada Minggu 8 Oktober, Pemprov Jabar menegaskan penggunaan gedung tersebut diperbolehkan dan tidak menjadi masalah selama peruntukannya sesuai dengan aturan dan tidak untuk kegiatan politik. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar, Beni Bahtiar, sebagai pihak pengelola gedung tersebut mengatakan surat izin yang dilayangkan ke pihaknya disampaikan oleh Poros Anak Muda Sosial Politika dengan perihal meminjam tempat untuk kegiatan rapat koordinasi Change Indonesia dengan tema Dewi Ibu Pertiwi meluruskan jalan demokrasi, yang suratnya diserahkan pada 27 September 2023. Surat tersebut kemudian dibalas oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kebudayaan Daerah Jabar pada 2 Oktober 2023 dengan memberikan izin meminjam tempat dengan catatan tidak diperkenankan untuk kegiatan politik dan harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Namun pada kenyataannya sehari sebelum acara digelar terdapat beberapa spanduk maupun baliho yang dengan jelas dan tegas menggaungkan dukungan terhadap salah satu bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, sehingga kami menilai kegiatan itu adalah kegiatan politik, kata Beni. Nah, menurut saya sih di tahun politik ini pasti semuanya ketika dicatut ada capres-capres tertentu pada Pilpres 2024 pasti ada hubungannya dengan politik kalau menurut saya pribadi sih. Nah, dari sini bahkan saya sangat kagum sekali ya, yaitu dengan netizen-netizen di sini, karena di sini bahkan dari dejavu di sini dibaca ya Pak alasannya kenapa. Bahkan juga langsung menyertakan sebuah artikel berita loh, kenapa hal tersebut bisa ditolak secara tiba-tiba karena memang berbau acara politik. Di sini juga terlihat Dewi Ibu Pertiwi. Di sini saatnya 2024 perubahan dengan menyebut kata amin, yaitu amin di situ Anies Baswedan dan juga Caimin. Jadi wajar saja kalau tidak diperbolehkan ya menggunakan acara tersebut. Nah, di sini dari BP ya seperti ini, Gedung Indonesia
Di sini juga sambil menarasikan, panikkah kalian sama pasangan Amin? Ini yang katanya urutan survei selalu nomor 3 dan jauh angka keterpautan dengan lawan lain. Gedung Indonesia menggugat digembok saat Pak Anies Baswedan seharusnya diskusi di dalam sana, dan akhirnya diskusi tetap berjalan sambil lesehan. Di sini juga menarasikan seolah-olah Anies disolimi dan lain sebagainya ya. Kami persilakan duduk kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Untung saja loh masyarakat sudah cerdas ya, walaupun narasinya seperti inilah dan lain sebagainya, rezim panik dan lain sebagainya, tapi masyarakat juga sudah cerdas ya, tidak langsung percaya, dan bahkan juga alasan dari Pemprov Jabar menurut saya juga sangat masuk akal karena gedung tersebut tidak diperbolehkan untuk kepentingan politik. Di sini dari Ngadino, Kadis Parbud Jabar Beni Bahtiar mengatakan gedung bersejarah yang merupakan aset Pemprov Jabar dilarang digunakan untuk kegiatan politik. Beni mengungkapkan jika gedung itu awalnya dipinjam oleh anggota DPRD Jabar fraksi PKB Yuningsih. Nah, ternyata di situ jelas ya ada tulisan dengan menyebut Anies Baswedan dan Caimin. Artinya memang untuk kepentingan politik di situ. Mau diapain juga nggak ngaruh, ratusan penjaga TPS-nya nyawanya melayang menunggu karma untuk klien para culas. Apa sih? Nah, dari sini bahkan dari komentar-komentar di sini juga sangat bagus sekali ya. Itu gedung milik pemerintah nggak boleh dipakai kampanye. Gimana sih? Gedung cagar budaya mau buat kampanye, ya nggak boleh lah, bisa rusak. Lagian kalau mau naikin elektabilitas, datangi kampung-kampung miskin, sapa mereka. Pemenang akan selalu datang dengan jawaban, pecundang akan selalu datang dengan alasan. Pastikan Anda merasa di barisan manakah di antara keduanya. Di sini bahkan juga ada berita yaitu alasan di Pasbur Jabar tolak kegiatan Anies dan relawan di Kim. Ya, sudah jelas lah di situ. Gak usah playing victim lah. Sudah ada pergub yang melarang buat kegiatan politik. Ingat posisimu bukan akademisi, tapi baca pres. Artinya jelas ke kegiatan politik. Pinter itu bukan buat minterin, tapi bikin orang goblok lebih pinter. Piye toh, Pemprov Jabar? Bikin malu warga Jabar aja. Ini tindakan kalian. Ini negara demokrasi kan? Ya, tidak dibaca ya di sini. Padahal dibaca lah. Ada beritanya kok. Sudah dijelaskan seperti apa, yaitu gedung tersebut tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan politik. Pak Anies mentalnya memang juara. Maju terus Pak. Upaya mencederai demokrasi harus kita lawan. Tetap semangat Pak Anies, walaupun disolimi terus, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya, seperti itulah. Bahkan pada waktu lalu juga sudah disampaikan oleh Zulhas ya, kalau bisa politik pada Pilpres 2024 mendatang semoga saja jangan seperti pada Pilkada 2017, karena Pilkada 2017 adalah pilkada yang paling buruk ya di situ. Nah, jadi di sini terlihatlah di sini Anies Baswedan yaitu pada pintu di sini digembok, yaitu tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik. Tetapi narasinya waduh. Oke lah, semoga saja untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.